Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 keuangan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis saham dan obligasi dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk periode 2020. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fatia Novaralita dengan saya sendiri Farah Aulia Pinus Kameswari, Laila Jaininabe, Elisa Adela Putri, dan Nasyara Rizka. Kami juga memiliki dua pembahasan yaitu saham dan obligasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Yang pertama mengenai analisis saham. Analisis saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Kemudian ada 3 jenis saham. Yang pertama saham yang dipegang satu periode saja. Yang kedua saham yang dipegang selamanya. Yang ketiga saham preferen, yakni gabungan antara saham dan obligasi. Kemudian ada 3 jenis modal saham yang dipegang selamanya. Yang pertama, model dividen konstan, kedua model dividen tumbuh dengan pertumbuhan konstan, ketiga model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Selanjutnya, analisis obligasi merupakan suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit kepada investor, merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah dan perusahaan yang dapat diperoleh dari pasar modal. Selanjutnya, ada 3 yield dalam obligasi. Yang pertama ada yield to maturity, yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh jika obligasi dipegang saham jatuh tempo. Yang kedua, yield to call, yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh jika obligasi dilunasi. Dan yang ketiga ada yield obligasi, yaitu hasil dari bunga dibagi dengan harga pasar obligasi. Kemudian ada penilaian obligasi, yaitu nilai suatu obligasi adalah present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Ini berikut merupakan rumusnya. Kemudian ada obligasi tanpa bunga kupon atau zero coupon bond, dan itu merupakan rumusnya. Kemudian ada hasil dari analisis penilaian obligasi. Nominal obligasinya yaitu 500 miliar, waktunya itu 5 tahun dan kuponnya 10%. Dan hasilnya merupakan 704 miliar 500 juta rupiah. Kami juga menganalisis peringkat obligasi perusahaan dengan membandingkan return of investment dan cash ratio pada tahun 2020 dengan tahun 2019. Kami menggunakan return of investment karena hal ini berkaitan dengan laba perusahaan. Obligor akan memilih untuk berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dan risiko gagal bayar kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah namun risiko gagal bayarnya besar. Apabila return of investment meningkat, maka peringkat obligasi akan menurun. ROI PT Nippon Indosari tahun 2019 berada di angka 7,41%, sedangkan ROI tahun 2020 yang kami dapatkan berada di angka 3,6%. Kami juga membandingkan cash ratio, karena rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya hanya dengan menggunakan nilai kas. Dengan demikian, apabila likuiditas kas perusahaan baik, maka perusahaan dapat membayar utang yang akan segera jatuh tempo hanya dengan menggunakan kas yang dimilikinya. Semakin baik rasio likuiditas suatu perusahaan, maka akan semakin rendah risiko perusahaan tersebut gagal membayar hutang yang akan jatuh tempo. Setiap terjadi kenaikan cash ratio, maka peringkat obligasi akan meningkat. Untuk cash ratio PT Nippon Indosari pada tahun 2019, kami mendapatkan hasil sebesar 107,13%, sedangkan tahun 2020 cash ratio yang kami dapatkan sebesar 249,87%. Dari dua perbandingan ini, dapat kami simpulkan PT Nippon Indosari mengalami kenaikan peringkat obligasi di tahun 2020. Selanjutnya, kami juga menghitung dividen yield. Tahun 2019, dividen yield PT Nippon Indosari sebesar 1,8%. Tahun 2020, hasil dividen berada di angka 0,68%. Penurunan ini terjadi karena di tahun 2019, emiten sedang mengalami masalah keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Akibatnya, keuntungan yang diberikan PT Nippon Indosari juga mengalami penurunan. Selanjutnya ada price earning ratio atau PER yang rumusnya itu harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Nilai per PT
Nippon Indosari berada di angka 51,38 kali, yang berarti harga perusahaan ini tinggi. Yang mana semakin tinggi nilai PER, akan semakin tinggi juga minat investor dalam menanamkan modal pada perusahaan, sehingga harga saham akan ikut naik. Selanjutnya ada nilai buku perusahaan yang rumusnya total aset dibagi total liabilitas dan dibagi jumlah saham yang beredar. Hasilnya itu 528,53. Dan yang terakhir ada price to book value atau PBP yang di tahun 2020 hasilnya 2,65 kali. Harga suatu saham akan dianggap wajar atau fair value ketika nilai PBP sama dengan 1. Setelah dihitung, PBP PT Nippon Indosari menunjukkan angka 2,65 kali yang artinya di atas batas wajar harga suatu saham. Sehingga dapat disimpulkan harga saham perusahaan ini dianggap mahal atau overvalue. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.